Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erika Widiasanti, kemudian teman-temanku sekalian, perkenalkan nama saya Febrianto Nur Pratama dengan nomor NIM 15065191 dari kelompok magang kelompok 13, ingin mempresentasikan mengenai pekerjaan pembesian pada proyek pembangunan gedung Lab School Kebayoran. Berikut adalah lokasi fabrikasi besi yang gambar sebelah kiri merupakan site plan. Nomor 4 ini yang saya bulatkan, ini merupakan lokasi fabrikasi besi yang kondisi real di lapangannya bisa dilihat pada gambar di sebelahnya, yaitu sebelah kanan. Selanjutnya adalah masuk tahap fabrikasi. Yang pertama ada alat potong dan pembekok besi. Alat potong yaitu circular saw yang dengan mata gerinda. Kemudian untuk pembekok besi ini merupakan bar panjang seperti ini untuk pembekokan ini, dan juga ada juga bar yang kecil itu untuk yang di meja. Selanjutnya ini merupakan cara pembekokan besi. Jadi untuk pembekokan besi yang sebelah kiri ini merupakan diameter 16, jadi tidak kuat kalau hanya sendiri, maka dengan dua orang. Yang satu menahan dan yang satu lagi membengkokkan. Kemudian ini dengan alat yang lebih kecil untuk sekang yang kecil, dengan cara dibengkokkan di meja pembengkokan atau fabrikasi. Selanjutnya cara memotong besi. Yang pertama alat itu harus diletakkan di tempat yang rata. Kemudian untuk cara pemotongan besinya kita bisa lihat di layar, yaitu mengencangkan pengunci ini sehingga besi ini terjepit sehingga tidak lari kemana-mana yang bisa mengakibatkan bahaya. Setelah kencang, lalu tinggal dinyalakan mesinnya, lalu dipotong seperti terlihat pada layar. Kemudian untuk mutu diameter dan panjang besi dengan mutu BJTD atau baja tulangan ulir, mutu 40 dengan tegangan leleh 400 megapascal yang digunakan diameter yaitu 10, 13, 16, 19, dan 22 mm. Kemudian untuk panjangnya sendiri yaitu standar 12 meter. Selanjutnya adalah panjang penjangkaran. Berikut adalah standar dari panjang penjangkaran, di mana yang masuk ke beton atau nilai DB, LDH ini merupakan kalau di proyek pembangunan lab school itu menggunakan mutu K300. Jadi saya ambil contoh misal untuk tulangan 13 maka dengan K300 maka untuk panjang LDH atau yang masuk ke dalam beton yang akan dicor ini yaitu sebesar 190 mm. Kemudian ini adalah standar untuk pengaitan, bisa dilihat pada layar. Selanjutnya adalah panjang sambungan dan lewatan atau yang biasa disebut overlap. Overlap ini biasanya terdapat di daerah tumpuan yang mana untuk persyaratannya pada slide ini saya telah berikan contohnya, yaitu menggunakan K300 dengan diameter besi 16, maka untuk panjang overlap yaitu sebesar 700 mm atau 70 cm. Overlap ini bisa dilihat pada layar. Kemudian untuk cara penyambungan wire mesh yaitu disyaratkan panjang sambungan lewatan atau LW dalam milimeter masih sama dengan beton K300 dengan diameter 8, maka untuk panjang lewatannya yaitu sebesar 200 mm atau 20 cm. Nah, ini adalah titik daripada sambungan overlap wire mesh itu sendiri. Jadi dia bertumpuk seperti ini. Selanjutnya untuk tulangan plat itu sendiri itu rangkap, namun dengan tanpa kromo. Di sini bisa lihat wire mesh 2 rangkap yang sudah dipasangin beton decking dan juga cakar ayam sebagai gap atau jarak. Selanjutnya adalah cara mengikat besi. Ini adalah cara mengikat besi begel ke besi tulangan utama. Yang bisa kita lihat dari sini. Jadi dimasukkan dari bawah kiri ke kiri atas, kemudian melingkarkan ke tulangan begel, lalu masuk ke sebelah kanan atas, lalu diteruskan menyerong ke kiri bawah, lalu diputar. Pertemuan antara yang titik awal dan titik akhir diputar. Kemudian dikencangkan dengan tang gegep atau tang kakak tua sampai kencang. Seperti ini. Dengan cara dimasukkan, menyerong, lalu mengikat di tulangan begel, kemudian nanti pertemuan dari titik akhir dan titik awalnya itu dipelintir sampai kencang.
Tentunya adalah jarak antar besi. Di sini saya menggunakan contoh kolom K4B. Di sini kolom ukuran 600 mm atau 60 cm kali 40 cm, disyaratkan tulangan 20, diameter 19, dengan sengkang diameter 10 dengan jarak 150. Maka untuk jarak tulangan utamanya yaitu sebesar 81 mm atau 8,1 cm. Selanjutnya adalah kerapihan atau kelurusan pemasangan. Jadi untuk kerapihan atau kelurusan dalam pemasangan pembesian, entah itu kolom ataupun balok, itu dipengaruhi oleh cara pemasangan bagel atau kualitas bagel itu sendiri. Karena bagel selain mengikat tulangan utama atau tulangan pokok agar tetap berada pada posisinya, sengkang atau tulangan geser itu mampu untuk merapikan dan meluruskan dari tulangan itu sendiri. Sehingga di sini dalam pekerjaan penulangan untuk pemasangan bagel dan cara mengikat, cara mengencangkan itu sangat amat berpengaruh pada kelurusan dan kerapihan pemasangan pembesian. Selanjutnya untuk pemasangan besi, sini saya ambil contoh kolom. Ini ada 2 orang, yang satu berada di bawah untuk membantu memasukkan besi tulangan utama, yang atas itu juga membantu dari atas. Setelah dimasukkan, maka tukang yang berada di bawah itu bertugas untuk mengaitkan antara besi bagel dengan tulangan utama itu sendiri. Video selanjutnya pun sama, masih dengan 2 orang, caranya pun sama. Jadi tukang yang di bawah ini membantu mendorong tulangan, kemudian yang tukang yang sebelah atas itu bertugas untuk memasukkan. Kemudian yang setelah masuk, maka tukang posisi yang bawah ini kemudian mengikatkan tulangannya. Selanjutnya adalah jumlah besi balok. Sini saya mengambil balok B2, yaitu berukuran 30 kali 70 cm. Untuk tumpuan kiri sendiri, ini menggunakan 7 buah besi diameter 19 yang disusun sedemikian rupa. Untuk tumpuan kirinya, untuk lapangannya hanya menggunakan 3 besi diameter 19. Untuk tumpuan kanannya sama seperti tumpuan kiri, yaitu menggunakan besi 7 dikali 7 diameter 19. Untuk tulangan pinggangnya yaitu 2 dikali diameter 10. Untuk bagian bawahnya, untuk tumpuan kiri yaitu 3 diameter 19, untuk lapangan 5 diameter 19 karena menahan momen positif. Kemudian untuk tumpuan kanan yaitu 3 diameter 19. Dengan sengkang yaitu seragam, dengan besi diameter 10 dengan jarak antar sengkang yaitu 15 cm. Berikut adalah ilustrasi daripada pembesian balok. Yang sebelah ini adalah overlap daripada tumpuan kiri. Kemudian sebelah sini adalah ini sudah masuk daerah lapangan. Selanjutnya adalah pertemuan balok induk dan balok anak. Balok induk adalah yang arah vertikal. Maka di sini balok anak itu menumpuk pada tulangan balok induk. Bisa dilihat di sini tulangan balok anak menumpuk pada tulangan balok induk. Pun demikian, yang sebelah di bawah itu masuk melewati tulangan balok induk karena ukurannya lebih kecil daripada balok induk itu sendiri. Selanjutnya yaitu adalah cara pasang bagel. Ini merupakan cara pasang bagel untuk kolom, yaitu dengan mengambil bagel yang sudah dibuat dari hasil fabrikasi yang di awal, lalu dimasukkan seperti biasa. Lalu dikencangkan dengan menggunakan tang kawat bendrat dan juga tang gegep atau tang kakatu. Kemudian untuk pasang bagel untuk balok sendiri, yaitu bagelnya disusun terlebih dahulu, baru nanti tulangannya dimasukkan, baru kemudian mengatur jaraknya, lalu kemudian diikatkan tulangan sengkang atau bagel ke tulangan utama dengan menggunakan kawat bendrat dan tang gegep. Ini merupakan pertemuan balok kolom. Di sini kita bisa lihat balok tumpuannya itu menjangkar di kolomnya itu sendiri dengan ketentuan yang sudah saya tampilkan di slide yang awal, dengan disyaratkan panjang dengan ketentuan standarnya. Tak lupa juga ini dibengkokkan sebagai kait. Gambar sebelah kanan juga merupakan pertemuan antara balok kolom, di mana baloknya itu memiliki jangkar dan juga kait yang akan mengait pada balok yang lain. Kemudian untuk tulangan kolom ini hanya menembus saja. Ini merupakan bentuk bagel yang mana bentuknya persegi panjang, karena bentuk bagel ini menyesuaikan dengan balok dan kolom yang akan direncanakan. Ukuran bagel ini menyesuaikan dengan ukuran balok dan kolom yang akan dibuat. Tak lupa juga di sini ada tekukan sebesar 135 derajat. Selanjutnya adalah posisi bagel atau tulangan geser. Sebelah kiri merupakan gambar penulangan,
Di sini pada bagian kolomnya sendiri menggunakan besi diameter 19 berjumlah 16, kemudian untuk sengkangnya diameter 10, jarak 15 sentimeter. Untuk ukuran kolom 40 kali 60, dan untuk jarak bagel di pertemuan antara balok dan kolom itu lebih rapat, yaitu sebesar 75 mm atau 7,5 cm. Berikut adalah gambar realisasinya sebelah kanan. Kemudian untuk stek, berikut adalah daftar tabel standar untuk pendulangan stek, yaitu untuk panjang penyaluran. Saya ambil contoh di sini untuk stek pelat tangga, yaitu sebesar 540, itu yang masuk ke dalam beton yang sudah jadi ini, sebesar 540 karena menggunakan beton mutu K300 dan juga besi diameter 16. Dan untuk yang overstack ini itu nanti akan disambungkan tulangan plat daripada tangga itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke selimut beton, yaitu dengan bahan beton decking. Bahan beton decking ini terbuat dari adukan semen dan pasir. Kita lihat cara pembuatannya. Di sini menggunakan cetakan berupa pipa PVC diameter 1,5 inch yang dipotong dengan ketebalan 3 cm, yang gagangnya itu dibuat dari kawat benderat. Ini merupakan proses cara membuat beton decking. Ini adalah adukan dan dituangkan ke cetakan dari pipa PVC 1,5 inch. Ini merupakan aplikasi pada plat. Selanjutnya adalah masuk ke K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk orang yang pertama menggunakan helm safety, kemudian menggunakan sarung tangan, kemudian menggunakan sepatu safety, menggunakan rompi proyek, menggunakan pakaian dan baju lengan panjang untuk proteksi lebih maksimal. Untuk alatnya sendiri, yang paling sering digunakan atau alat utama dalam pembesian itu adalah circular saw dengan mata gerinda. K3 untuk alat circular saw ini adalah yang pertama, letakkan mesin gerinda pada permukaan yang rata. Kemudian pastikan kondisi mesin gerinda baik dan aman untuk digunakan. Tidak ada kebocoran arus pada bodi mesin dan kabel yang terhubung dengan mesin, kap pelindung atau safety guard pada mesin terpasang. Kemudian pasang batu gerinda untuk ukuran yang dibutuhkan dengan memperhatikan batas kecepatan maksimum. Kemudian perhatikan juga ketebalan dan diameter batu gerinda sesuai untuk jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian gunakan kunci yang tepat untuk mengencangkan pengunci batu gerinda. Selanjutnya untuk K3 bahan, di proyek pembangunan gedung lab school ini tidak terdapat bahan yang berbahaya, semisal cairan kimia atau sejenisnya, sehingga pada pekerjaan pembesian ini tidak terdapat K3 untuk bahan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.